Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya sudah melakukan proses servis karburator ya, menggunakan cleaner seperti video-video biasanya untuk motor Beat Karbu. Oke, pertama-tama kita rakit dulu untuk bagian hull dan main jetnya ya. Kita kencangkan menggunakan obeng min secukupnya saja. Kemudian di bagian pilot jet kita pasangkan juga dan dipastikan untuk bagian lubang-lubangnya itu tidak tersumbat dan untuk jalur-jalurnya tidak tersumbat ya. Kemudian kita pasang bagian jarum pelampung dan pelampungnya seperti ini. Kemudian kita bisa perhatikan di sini untuk pennya itu berbeda ya antara kiri kanannya. Yang sebelah kiri ini ada deratnya ya. Nah, semacam gerigi. Nah, pasangkan dari sebelah kiri ya. Nah, di sini kemudian tinggal kita pukul. Jadi saat pembongkaran jangan sampai salah bongkar ya. Kalau misalkan salah bongkar nanti bisa patah. Oke, tinggal kita pasang bagian karter, bahan bakarnya ada o-ringnya. Kemudian tinggal kita kencangkan saja menggunakan bautnya ya, 3 biji. Kemudian kita kencang secara merata dan secukupnya. Nah, jadi proses pembersihan karbu itu minimal 10.000 km ya, jangan terlalu keseringan. Nanti bisa-bisa kalau terlalu keseringan bongkar karbu bisa jadi karbunya error, bisa jadi banyak yang patah ataupun bautnya pada selek kalau misalkan keseringan ya. Jadi minimal 10.000 sampai 15.000 km. Kemudian kita pasang bagian cuk dan jalur bensin dari sini ya. Nah, ini cuk otomatisnya, jalur-jalurnya kita pasangkan, ada o-ring. Kemudian kita kencangkan menggunakan bautnya ya. Nah, kita kencangkan secukupnya saja dan usahakan untuk pembersihan karburator bagian vakumnya jangan kita semprot menggunakan cleaner ataupun bensin ya, nantinya takutnya melar. Dan perhatikan di bagian setelan anginnya di sini ada semacam jarum, jangan sampai patah ya. Jadi harus berhati-hati kalau misalkan patah nanti bahan bakar boros ya. Oke, kita pasangkan per, kemudian di dalamnya ada ring ya. Nah, kemudian kita masukin dulu ke dalam ya sampai mentok, tapi jangan terlalu kekencangan takutnya patah ya ujungnya. Nah, kemudian tinggal kita putar 180 derajat keluar ya, 3 kali setengah. Nah, ini udah setelan irit ya teman-teman, normal. Kemudian tinggal kita pasang bagian jarum skipnya dan karet vakumnya. Usahakan karet vakumnya harus menapak, kalau misalkan miring nanti tidak berfungsi dengan baik dan normal. Nah, dan pastikan karetnya tidak robek ataupun retak ya. Oke, tinggal kita pasang, kemudian tinggal kita kencangkan. Setelah itu tinggal kita pasang bagian manifold, kemudian kita pasang cuk otomatis ya. Kemudian kita pasang kabel gas menggunakan kunci 12 dan kleman kita kencangkan menggunakan obeng plus ya. Jadi teman-teman juga pasti tahu caranya ya. Nah, setelah kita pasang seperti ini, kita coba dulu jajal ya tanpa menggunakan aki. Tinggal kita pasangkan CDI nya dulu, kemudian tinggal kita hidupkan. Sebelum dihidupkan kita sedot dulu di bagian vakum bensinnya ya, supaya ketika kita selah itu udah langsung hidup karena bahan bakarnya udah masuk ke karter bahan bakar karburator. Nah, setelah itu disela 2 kali pun sudah langsung hidup. Nah, kemudian tinggal kita coba gas ya, blayer apakah enak atau enggak, apakah ngok atau enggak. Kalau misalkan ngok berarti keiritan, tinggal kita setel lagi. Kalau misalkan berebet berarti itu keborosan, tinggal kita keluarin lagi setelan anginnya. Nah, setelah ini, dan ini pun setelan standar ya, jadi udah langsung normal. Saya jadi gak perlu untuk setelan angin lagi, dan idle ataupun langsamnya juga udah normal dan standar. Dan di blayer pun enak, nggak ngok ya, nggak ngempos, sudah enak. Nah, setelah itu kita matikan lagi, tinggal kita proses pemasangan bagian jok ya. Kita kencangkan menggunakan kunci 10, tinggal kita pasang lagi kabel-kabelnya seperti ini, kabel sikring, kabel CDI, kemudian kabel aki dan bendiknya kita pasangkan lagi. Kemudian kita pasangkan aki, kemudian koper penutup kabelnya kita pasangkan dari sini. Nah, oke, setelah terpasang semua dan ini aki sudah kita pasang, tinggal kita coba starter ya. Nah, dan di starter pun udah langsung cek gur. Oke teman-teman, jadi begitulah untuk tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.